Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih ingat kan dengan saya? Oke, betul bahwa saya itu adalah Muhammad Firman Hakiki. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau tanya, anak-anak, sebelum belajar, coba angkat tangan yang pernah merasa baca Al-Quran itu susah. Ayo angkat tangan. Oke, tenang. Hari ini kita akan buktikan bersama-sama bahwa membaca Al-Quran itu bisa jadi mudah dan menyenangkan. Siap ya? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bahwa pada kali ini kita ada 5 tantangan. Target kita dalam mempelajari surah Al-A'la, yang pertama yaitu kita bisa membaca, yang kedua bisa menirukan, yang ketiga bisa menulis, yang keempat bisa menjelaskan makna dari surah Al-A'la, dan yang terakhir bisa menghafal. Oke, siapa yang siap naik level hari ini? Ayo angkat tangan. Oh, ternyata banyak. Baik, kita hari ini akan mempelajari lebih mendalam tentang surah Al-A'la. Sudah tahu kan tantangan kita pada hari ini? Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Saya akan membaca satu ayat, lalu kalian menirukan seperti bayangan, yaitu dengan bersuara pelan-pelan saja. Kalau ada yang salah, tidak apa-apa, karena Allah senang dengan anak yang mau mencoba, bukan sama anak yang takut salah. Oke, dengarkan baik-baik ya, surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, itu tadi adalah surah Al-A'la. Sekarang kalian sudah bisa kan untuk menirukannya? Oke, sangat bagus. Sekarang kita ulangi bersama-sama. Oke, saya rasa itu sudah cukup.
dan kalian sangat luar biasa dalam membaca surah Al-A'la. Oke, sebelum lanjut kita tepuk dulu ya supaya kita lebih semangat dan lebih bahagia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tepuk Al-A'la. Tepuk Al-A'la. Prok 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 al prok 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 a prok 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 Al-A'la. Masya Allah. Ayo kita coba lagi. Tepuk Al-A'la. Prok 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 al prok 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 a prok 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 Al-A'la. Oke. Oke, sekarang kalian membuat sebuah kelompok yang mana di dalam kelompok tersebut yaitu satu anak membaca dan satu anak mendengarkan. Tugas pendengar yaitu mengingatkan kalau ada yang kurang jelas dalam bacaan surah, kemudian memberi semangat dan bukan menertawakan apabila ada temannya yang salah. Karena orang berilmu itu saling menolong dalam kebaikan. Ya contohnya tadi, saling mengingatkan kalau ada yang kurang jelas atau yang salah dalam membaca surah Al-A'la. Oke, itu sudah bagus. Sekarang per kelompok. Jadi setiap kelompok ada yang membaca secara bergantian, sedangkan kelompok yang lain menjadi juri, baik dalam mendengarkan dan memperhatikan dan memberi tepuk semangat dalam surat Al-A'la. Oke, kita mulai dari kelompok A. Sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan dari setiap kelompok. Oke, dari kelompok A baik, kelompok B baik, kelompok C baik. Nah, saya rasa sudah cukup ya tentang kelompok dalam membaca surah Al-A'la. Nah, sekarang kita akan memahami tentang makna surah Al-A'la. Oke, sekarang memasuki materi. Anak-anak, Al-A'la artinya yang maha tinggi. Yang mana artinya tersebut tidak ada yang lebih hebat dari Allah dan tidak ada yang lebih baik dari Allah. Surah Al-A'la mengingatkan kita bahwa dunia itu hanya sebentar, sedangkan akhirat itu selamanya. Jadi kalau kita belajar capek karena sholat, terus sholat kita merasa berat, atau kita mengaji merasa sulit, ingat bahwa Allah sedang menaikkan derajatmu. Karena setiap perjuangan pasti akan Allah catat bahwa itu adalah perjuanganmu dalam melakukan kebaikan. Contohnya seperti sekarang ini, kita sedang mempelajari tentang surah Al-A'la. Nah, anak-anak, surah Al-A'la mengajarkan kita untuk bertasbih kepada Allah, yaitu menyucikan dan memuji Allah atas segala ciptaannya, termasuk yang menciptakan langit, menciptakan bumi, beserta isinya. Semuanya adalah Allah. Nah, tugas kita untuk apa? Yaitu untuk bertasbih kepada Allah sebagai bentuk syukur kita yang telah menikmati segala penciptaannya Allah. Nah, Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, maha pencipta, dan maha pengatur seluruh alam semesta. Dalam surah Al-A'la juga dijelaskan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, kita sebagai anak yang beriman harus rajin beribadah, bersikap rendah hati, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ayo, sekarang kalian siap sholat dan siap mengaji. Ayo, apakah kalian siap? Bagus, kalian ternyata sudah siap semua dan bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Apakah kalian siap untuk berbuat baik? Mantap, kalian sangat siap. Dan apakah kalian siap menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya? Luar biasa sekali. Ternyata kalian sangat siap untuk menjadi anak soleh dan soleha. Oke anak-anak,
Pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-A'la yaitu kita berusaha untuk menjadi seseorang yang istiqomah dan mendapat keberkahan dari Allah. Belajar pelan-pelan itu boleh, asalkan istiqomah. Daripada kita belajar banyak tapi tidak istiqomah, artinya jarang-jarang sekarang belajar, 1 minggu lagi kita tidak belajar, itu namanya tidak istiqomah. Nah, menjadi anak yang dicintai Allah itu salah satunya yaitu harus bersikap istiqomah dalam hal belajar, dalam beribadah, semuanya harus istiqomah. Itulah tadi kita telah mempelajari tentang surah Al-A'la. Semoga pada pertemuan kali ini kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin. Anak-anak yang hebat, hari ini kalian bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi belajar menjadi anak yang dicintai Allah. Nah, seperti tadi, perbuatan istiqomah, melakukan kebaikan, itu semua adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Teruslah belajar meskipun pelan-pelan, karena yang penting bukan cepat, tapi istiqomah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.